Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Islam sangat melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dan sejenisnya. Selain itu, Islam juga melarang umatnya berjudi, pertengkaran, dan pertikaian. Kira-kira kenapa ya? Kalian mau tahu nih? Yuk kita simak pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan mengadakan semacam pemanasan otak ya, namanya stretching. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang sini nyanyikan lagu apa? Lagu nasional ya. Itu nah ini nih, saya siapa namanya? Oke, Hairul. Oke, Hairul ya. Hairul silakan. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak atau adik-adik semuanya silakan lipat tangan, lihat kiri kanannya ada sampah atau tidak. Kalau ada, silakan diambil. Kalau tidak ada, silakan duduk dengan baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Anak-anakku yang saya banggakan, Pak Yanto akan absen terlebih dahulu. Dengarkan anak-anakku ya. Oke, Abdul Nur Fanja, Abizar, Agustania, Hadir Pak. Andika, Apriliana, Aziza, Coki, Hadir Pak. Dela, Indra. Oh, sakit ya? Oke, kita doakan semoga sehat selalu. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Islam kita, yaitu pada bab kedua. Apa tentang bab kedua? Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Luar biasa ya, berarti sudah belajar semua. Baik, silakan Anda melihat tampilan yang harus kita bahas. Pertama itu adalah pertengkaran, judi, dan minuman keras. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran lebih ke inti pembelajaran, maka saksikanlah video berikut ini atau film di komentar. Islam melarang keras umatnya untuk konsumsi khamr atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya yang hanya akan merusak fisik dan mental.
Selain itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengandalkan keuangan untuk membeli minuman dan zat-zat yang terlarang tersebut. Di samping larangan mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya, Islam juga melarang kita untuk berjudi. Pernahkah anak-anak? Oleh Universitas Melbourne bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kegiatan bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi. Baik, kita akan mulai melanjutkan, yaitu minuman keras. Siapa yang tahu pengertian dari miras? Silakan. Siapa namanya? Dila. Silakan Dila. Apa itu pengertian dari khamar? Pengertian khamar adalah minuman keras yang memabukkan. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Dila. Katakan tadi Dila ya, anak kita sangat luar biasa bahwa minuman khamar itu adalah minuman keras yang memabukkan. Karena minuman keras itu sangat mengandung efek zat adiktif sehingga membuat pikiran neuron otak seseorang itu akan menjadi buyar, ya. Sehingganya minuman keras itu secara Islam itu sangat dilarang. Dan hukumnya adalah apa itu? Apa hukumnya? Haram. Yang pertama itu adalah merusak kesehatan. Yang kedua itu adalah cadel itu adalah perkataan yang tidak baik. Ya. Misalnya dia selalu berkata-kata yang tidak baik. Misalnya jorok, ya, perkataan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah hilang kesadaran atau bahaya minuman keras, maka hilang kesadaran atau alias gila, ya, tidak sadar apa yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat itu adalah ekonomi. Ya. Ekonomi itu pasti terkuras. Ketika kita sudah kecanduan, selalu ingin minum. Selalu ingin minum. Tidak ada uangnya, kolornya dijual. Benar loh, mencuri itu akibat dari bahaya minuman keras. Oke. Baik, anak-anak semuanya, tadi kita sudah menyaksikan film dokumenter terkait dengan minuman keras. Oke. Tahukah kalian, banyak sekali terjadi perselisihan rumah tangga karena judi, dan judi tidak akan memberikan manfaat yang lebih baik. Justru sebaliknya, judi itu memberikan mudarat yang lebih buruk. Contoh, banyak sekali rumah tangga yang berantakan karena judi. Suami berpisah dengan istri, saudara kandung harus bertengkar karena tidak ada ekonomi atau habis keuangan karena judi. Dan judi tidak akan membuat orang kaya, justru sebaliknya membuat orang miskin. Yang pertama itu adalah menghancurkan apa? Rumah tangga. Yang kedua, memicu perkelahian. Yang ketiga, pasti lupa agama. Gak bakalan dia seorang penjudi militan itu lupa ingat dengan agama. Justru dia harus lupa dengan agama. Bahaya pertengkaran. Apa itu sih pengertian dari pertengkaran? Ya, tepuk tangan untuk Dinda. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk daripada bahaya pertengkaran. Apa saja sih pertengkaran itu bahayanya? Pertama, merasa tidak nyaman. Ya, ketika bertengkar pasti tidak nyaman. Yang kedua adalah membuat anak itu stres. Ya, kemudian yang ketiga, tidak akur dengan orang tua dan saudara. Itu pasti sudah. Ya, coba misalnya contoh nih, kamu bertengkar dengan adik, terus itu kemudian gaduh di dalam rumah tangga seperti itu. Bapak kelahi sama mama, adik kelahi sama kakak kelahi sama kakaknya lagi. Kira-kira apa yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu? Ya hancur, ya seperti yang dikatakan. Kemudian anak menjadi nakal. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah susah bersosialisasi. Artinya bersosialisasi itu bisa dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, dengan temannya, itu namanya sosialisasi. Baik anak-anakku, tadi kita sudah juga menonton film dokumenter tentang pertengkaran, di mana ada salah satu siswa SMP berkelahi ya
gara-gara hanya rebutan pacar. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada materi, yaitu tentang ayat yang mengisahkan terkait dengan judi dan pertengkaran. Oke, barangkali ada yang ingin menyebutkan surah apa yang termasuk di dalam pertengkaran dan perjudian. Oke, disilakan, surah apa nak dan ayat berapa? Surah Al-Maidah ayat 90. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita akan mencari buktinya apakah benar surah Al-Maidah ayat 90. Oke, kita akan melihat tadi surah apa tadi? Al-Maidah ayat 90. Tepuk tangan untuk ya Vicky, yaitu benar sekali di mana surah Al-Maidah ayat 90. Mari kita sama-sama untuk menyajikan atau membaca surah tersebut. Baik, anak-anakku semuanya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kemudian yang kedua yaitu qalqalah. Nah, qalqalah itu artinya memantul atau membalik, ya, di mana hurufnya itu ada 5. Yang pertama itu huruf ba, kemudian ja, da, to, ko. Kalau untuk lebih mudahnya adalah baju di toko. Iya, baca. Ko dibaca ke, misalnya wa aqala. Kemudian to, ya to halu. Misalnya ba, tabat siada abi lahabin wa tab. Misalnya ja, ya halu, pakai je semua. Kemudian da, qul huwallahu ahad. Lagi, qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalahnya di mana? Falaq. Pintar sekali. Luar biasa, tepuk tangan lagi sekali lagi, Abbas. Oke, baik. Sekarang ada tugas kalian. Ya, ini LKPD. Apa LKPD kemarin? Gambar kerja perusahaan. Nah, tugas kalian adalah untuk tugas di rumah, yaitu adalah membuat clipping. Clipping saya kasih namanya Jenius, jendela informasi untuk semua. Clipping itu harus kalian mencari di koran atau majalah atau di internet, kemudian digunting, dimasukkan, ditempelkan, ya, kemudian minggu depan dipresentasikan. Paham maksudnya kalian di sini? Oke, kita lihat bagaimana contohnya. Ini misalnya minuman keras, ya, ini clippingnya satu seperti ini, ya, bentuknya seperti ini, ditempel di F4. Tempelkan misalnya minuman keras apa saja, cari di koran, nanti kelompoknya, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kelompok. Terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi aplaus untuk kalian semua. Baik, anak-anakku semuanya, sudah selesai pelajaran kita. Nah, sekarang di bagian akhir itu adalah mungkin masih ada waktu. Oke, silakan. Siapa namanya? Dinda. Silakan Dinda, apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin tanya contoh-contoh minuman keras itu apa aja, Pak? Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa. Tadi sudah ada pertanyaan dari teman kalian. Nah, sebelum Pak Yanto jawab nih, ya, apa sih contoh-contoh daripada minuman keras? Ada yang bisa menjawab? Apa saja minuman keras? 1, bio, terus bir, anggur. Tepuk tangan untuk Andika. Oke, baik. Sekarang pertanyaan kedua, ya. Saya Bapak akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Bagaimana cara menghindari pertengkaran ini? Oke, tepuk tangan untuk April, ya. Oke,
Baik, tadi kita sudah mendengar ada pertanyaan dari teman kalian nih. Pertanyaan dari April sangat super sekali, sangat bagus sekali. Bagaimana sih kita menghindari daripada pertengkaran judi atau minuman keras? Oke, barangkali ada yang bisa menjawab? Oke, silakan, siapa namanya? Oke, Airul Huda, silakan bisa menjawab nggak pertanyaan dari teman kamu? Oke, silakan. Apa jawabannya? Bertakwa kepada Allah. Terus? Bertakwa kepada orang lain. Oke, tepuk tangan untuk Airul. Baik, anak-anakku semuanya, yang terakhir itu adalah bagaimana kita akan melihat cara mempraktekkan. Mungkin ada salah satu nih teman kalian, yaitu bagaimana cara mengkonsumsi minuman keras. Bagaimana cara kita menghindari daripada pertengkaran, bagaimana judi, kemudian minuman keras. Itu adalah kita sebagai orang Islam tentunya harus memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, anak yang hebat, supaya jangan ikut-ikutan untuk mengkonsumsi minuman keras seperti orang-orang yang tidak layaknya melakukan hal demikian. Kemudian yang kedua, berjudi, karena perjudian itu tidak akan membawa manfaat, justru mudarat. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan pertengkaran. Minimal harus kalian meminimalisir pertengkaran. Entah terjadinya pertengkaran itu adalah akibat dari olok-olokan kalian sepele menjadi hal-hal yang sifatnya besar. Maka daripada itu, berbaik hatilah kepada teman kalian, akurlah untuk bersahabat, untuk melakukan hal persahabatan yang lebih baik. Itu akan lebih menguntungkan daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai sehingga menimbulkan sakit hati kepada teman kalian. Baik anak-anakku semuanya, di akhir pelajaran ini marilah kita menundukkan dan mengangkat tangan kita sejenak, seraya berdoa supaya pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan salah satu orang yang mungkin sudah ditugaskan sebagai sekretaris kelas, pada Aziza, silakan untuk membaca atau membaca. Kita pulang, ayo kita berdoa. Berdoa, doa. Bismillah.